Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tanaman karnivora lagi. Untuk perayaan 20 subscriber lebih. Saya sudah 20 subscriber lebih, jadi 22 ya sekarang 22 subscriber. Untuk yang sudah subscribe saya, terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, sesuai janji saya bakal bahas video-video random. Sekarang saya bakal bahas tentang tanaman karnivora aja. Ini tanaman karnivora selain kantong semar, yaitu Drosera atau dalam bahasa Inggris Sando atau embun matahari. Kalau di Indonesia sekarang namanya Drosera ya guys ya. Ini Drosera ya. Oke, kita akan mengenal tanaman ini dan membahas lalu bahas cara merawat tanaman karnivora Drosera ini. Oke, langsung kita bahas. Mengenal dulu ya. Ya, mengenal. Drosera adalah salah satu dari tanaman karnivora yang cocok untuk pemula. Dan maaf ya teman-teman kalau suara saya agak sedikit berubah. Karena wajar. Jujur, saya ini masih SMP ya sebenarnya. Jadi saya langsung jadi YouTuber. Minta maaf banget. Jadi saya memiliki kegemaran tinggi dengan tumbuhan makan serangga atau tanaman-tanaman karnivora. Ini Drosera. Oke, kita bahas sekarang ya. Drosera itu tanaman karnivora yang tinggal di berbagai macam iklim dan benua. Hampir semua iklim dan benua ada Drosera. Salah satunya Indonesia. Tapi saya akan mengenali Drosera yang ada di sekitar rumah saya. Salah satunya yang di depan teman-teman ini. Tapi masih banyak kok. Ini mengenal jenis-jenisnya. Untuk jenis Drosera banyak banget ya guys ya sebenarnya. Banyak banget. Tinggal di iklim yang berbeda dan negara-negara yang berbeda. Kalau Drosera yang saya pelihara tinggal di iklim apa? Oke, kita bahas. Jenis, tinggal di iklim apa, dan negara apa. Kita bahas. Maaf ya kalau cuma Drosera yang tempat tinggalnya di dekat rumah saya aja. Ini salah satunya di depan teman-teman. Ini ada Drosera binata var multivida. Oke, fotonya ada dua tanaman ya foto tadi. Ini tanaman satunya. Yang satunya ini. Nih. Maaf ya. Oke teman-teman, lanjut lagi videonya. Ini salah satunya. Ini saya panaskan ya. Tuh, cahaya mataharinya penuh banget, terik banget. Sekarang saya syutingnya ini hari Minggu pagi, peralihan pagi ke siang, paling jam 10-an sekarang ini. Ini dia Drosera binata yang dewasa. Ini masih anakan ya, Drosera binatanya. Oke, tanaman ini Drosera binata itu berasal dari negara Australia di iklim tropis ya, iklimnya iklim tropis. Dan selanjutnya Drosera yang saya punya juga ini adalah Drosera ini capensis. BTW guys, ini jenisnya ini Droseranya capensis merah. Kalau Drosera binata tadi itu variannya Drosera binata var multivida. Kalau ini Drosera capensis red atau merah. Drosera capensis itu red maupun bukan adalah tanaman yang berasal dari Afrika Selatan. Saya kenapa nggak panasin full sun kayak Drosera itu, binata yang itu, yang multivida juga semuanya ini. Drosera binata yang tempat tinggalnya di dekat saya ini semuanya multivida ini, yang ada di rumah saya. Ini Drosera capensis itu asalnya dari Afrika Selatan di iklim tropis, pastinya tropis. Dan selanjutnya itu ini Drosera yang berasal dari iklim lain, nggak tahu setropis atau subtropis, tapi Droseranya ini masih kecil ya. Ini dia Drosera indica, kecil banget masihan. Saya dapetin Drosera indica yang kecil tuh dari potnya Nepenthes ambularia itu ya, dari medianya. Tiba-tiba itu saya nemu ceritanya, itu saya nemu langsung saya pindahin walaupun masih kecil, tapi untung aman dan tumbuh subur dan sehat. Nah, kebanyakan yang saya pelihara sini Drosera yang hidup di iklim tropis guys, dan negaranya berbeda-beda, tapi pokoknya iklim tropis. Indonesia soalnya iklimnya juga tropis,
biar nggak mengalami dorman. Drosera itu sebenarnya itu bisa mengalami fase-fase jelek atau dorman atau hibernasi. Hibernasi kalau untuk tanaman karnivora yang bisa hibernasi itu biasanya awal Oktober sudah mengalami fase jelek. Kalau Drosera atau tanaman karnivora lain. Kalau Nepenthes tuh nggak mengalami dormansi. Oke, sekarang saya nggak bahas Nepenthes ya. Kenapa saya Drosera sekali lagi? Kenapa saya nggak Drosera capensis tuh? Kenapa nggak saya letakkan di full sun? Karena kemarin baru beli ya, nggak tahu kemarin atau hari-hari lalu, pokoknya baru beli. Jadi masih baru ada di tempat ini. Oke, itu sebelahnya Drosera capensis itu ada tanaman karnivora Venus flytrap ya. Nanti Venus flytrap kita bahas di video lain setelah melewati angka 10 like dulu lah ya. Soalnya channel saya kurang berkembang nih. Kalau bisa lebih lah ya like-nya, lebih banyak lagi. Baru gua bakal bahas. Oke. Bentar ya, bentar ya guys, ada sedikit gangguan. Oke, sekali lagi, Drosera yang saya pelihara ini semuanya tropis, asalnya dari tropis. Karena Drosera itu mengalami dorman di alam ya. Maaf kalau saya kebanyakan bahas itu. Kalau Drosera dari iklim lain itu dorman biasanya. Kalau tropis kayak Drosera yang aku punya ini, itu nggak dorman. Makanya saya pilih Drosera tropis. Dan Drosera itu sebenarnya tanaman karnivora yang cocok banget buat pemula. Baru melihara tanaman karnivora. Ya selain Nepenthes tuh Drosera juga bisa cocok buat pemula. Tapi nanti ya pembahasannya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cara apa ya, tadi ya lupa guys, maaf ya, agak sedikit kurang lancar videonya, tapi nikmati aja ya videonya. Ingat guys, selanjutnya adalah ciri-ciri, ciri khas dan mengenal keunikannya. Oke, kita bahas sekarang. Oke, yang pertama, Drosera, cara menangkap serangga. Drosera adalah tanaman karnivora, pemakan serangga. Cara dia menangkap serangga itu beda sama tanaman karnivora lain ya. Kalau Nepenthes kan pakai kantong. Ini beda, ini punya daun. Kalau Drosera binata ini, lihat ini. Bentar ya, ada gangguan. Oke lah. Drosera, kita lanjut lagi ya. Drosera ini binata ini contoh, ini binata, saya contohin. Binata ini memiliki batang yang panjang dan itu kalian lihat di sini ujung ini. Itu ada semacam daun. Daunnya itu seperti ada rambut-rambut kecil, dan di rambut kecil tersebut itu ada sebuah cairan mirip seperti embun ya. Semua jenis Drosera ini, nggak cuma satu jenis, semua jenis. Embun tersebut itu memiliki bau yang manis yang bisa memikat serangga untuk mendekat, dan serangga tersebut kan hinggap di cairan tersebut dan akan lengket. Ya seperti lengket-lengket gitu, jadi serangga tersebut itu tidak bisa keluar dari jebakan lem embun tersebut dan bakal mati guys. Waktu serangganya nyangkut, kalau untuk Drosera binata itu mungkin dilipat ya sama embun-embunnya. Kalau Drosera capensis lihat itu bagian sana, itu seperti ada daunnya itu kayak melipat serangga, kayak dijepit gitu ya istilahnya. Itu kalau Drosera capensis. Kalau binata beda. Kalau binata ya cuma lengket gini terus sama embunnya dijepit, gak sampai ngelipat gitu daunnya. Maaf kalau omongan saya kurang jelas, maaf banget ya. Untuk yang kedua, Drosera cocok banget buat pemula. Kenapa saya sebut gitu? Karena saya pernah pengalaman merawat Drosera ini. Itu pertama itu Droseranya kering, semati, saya kira mati. Terus coba saya simpan dulu Droseranya, dan ternyata beberapa bulan itu langsung tumbuh Drosera baru guys. Tumbuh lagi itu daun baru, seperti kayak bangkit dari sekarat atau bangkit dari kematian gitu ya, mirip setan lah ya, atau hantu. Serem banget guys, dia bisa bangkit gitu dari kematian. Wah, jadi unik banget. Keunikan itu dimanfaatkan untuk pemula pertama kali merawat tanaman karnivora. Itu sebabnya Drosera saya anggap tanaman yang cocok untuk pemula. Oke, yang ketiga, Drosera bisa dikembangbiakkan dengan berbagai macam metode.
Kalau Drosera indica ini yang kecil ini, metode pengembang biakannya itu dengan cara biji guys, melewati penanaman generatif atau biji, tanam biji ya. Karena bijinya itu gampang banget sprout. Kalau Drosera jenis lain kayak selain indica gitu, itu susah banget sprout ya. Contoh kayak Capensis tuh saya pernah nanam bijinya itu, fase-fasenya akhirnya itu saya tunggu dan sprout. Waktu sprout itu benar-benar mengejutkan, tanamannya hilang. Nggak tahu kenapa kok bisa hilang. Pokoknya saya lebih milih nanam biji Drosera lain ya, Drosera mini-mini gitu, daripada besar kayak Capensis itu. Drosera besar kayak Capensis itu nggak bisa tumbuh. Binata juga sulit banget tumbuh ya kalau bijinya. Kalau untuk kedua jenis ini jangan khawatir, itu bisa dikembangbiakkan dengan cara potong daun atau stek batang sama daun. Kalau Drosera binata, potong daunnya 4 cm lalu kalian tanam dan tumbuh. Kalau itu Capensis itu ya juga bisa digitukan, tapi cuma lebih berhasil stek air ya. Kalau Capensis nanti saya jelaskan di video-video lain cara mengembangbiakkan Drosera. Terus yang keempat, Drosera itu menangkap serangga seperti ini. Saya contohin ini binata. Lihat itu kan ada semut. Itu lengket di cairan yang ada embun-embunnya itu di daun itu. Maaf kalau nggak kelihatan kameranya. Waktu dia lengket nanti itu bakal digulung sama tentakelnya itu ya. Bakal digulung. Seperti itu kalau cara nangkap serangganya. Oke, mungkin keunikannya itu aja yang saya dapat. Oh, bentar, ada satu lagi. Yang satu lagi ini Drosera kalau suka tempat panas. Suka banget tempat panas. Jadi walaupun tempatnya panas, terik matahari itu dia tetap aja suka, guys. Kalau semakin banyak cahaya matahari yang dia terima, maka semakin bagus warna yang dihasilkannya. Itu keunikannya. Oh, mungkin segitu saja keunikannya yang saya ketahui. Oke, kita pindah ke selanjutnya, yaitu cara merawat. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke perawatan. Perawatan untuk Drosera gampang sekali, hampir mirip seperti Nepenthes sebenarnya. Yang pertama, cahaya matahari. Drosera itu membutuhkan cahaya matahari cukup kalau untuk Drosera tropis. Saya sarankan kalian pertama kali pelihara Drosera, saya sarankan pelihara Drosera kayak binata sama Capensis ini ya. Walaupun Capensis harganya sangat mahal daripada Drosera pada umumnya. Bagusnya itu binata bagusnya sama Capensis. Untuk pemula ya, Drosera tropis, mereka itu termasuk golongan Drosera tropis dan menghendaki cukup sinar matahari. Yang pertama sinar matahari. Drosera suka banget sinar matahari dan suka sinar matahari full sun tanpa penaung. Tapi untuk Drosera yang baru datang, kalian naungi dulu selama 3 hari atau 1 minggu. Lalu kalian setelah minggu depan kalian keluarkan tanamannya dan kalian beri cahaya 2 jam. Harusnya cahaya pagi paling bagus. Nah, untuk pencahayaan harus full ya, full banget, panas banget. Kayak sekarang hari Minggu, hari orang-orang libur. Jadi saya jemur tanaman Droseranya full banget. Maaf. HP saya jatuh. Maaf banget. Oke. Karena apa? Karena Drosera di habitatnya ditemukan di tempat yang terbuka ya. Nggak ternaung oleh kanopi pohon gitu kan, atau oleh pohon nggak kenaung gitu-gituan. Kalian boleh juga naung kalau kalian masih khawatir. Seperti atap penaung ini. Jadi cahaya yang masuk hanya 50% cahaya mataharinya. Ntar ya, maaf ya, ada gangguan. Oke, ternyata nggak lewat sini motornya. Karena itu guys, rumah gua ini deket sama jalan ya. Aduh, memang gitulah hari Minggu, hari orang-orang libur. Dan oke, selanjutnya itu kelembapan. Nah, kelembapan juga penting untuk tanaman karnivora Drosera seperti Nepenthes atau tanaman karnivora lain. Itu dia. Seperti itu, Capensis itu sama binata itu saya kasih tatakan air tuh. Wajib itu ya. Karena di habitat Drosera itu kadang habitatnya itu tanah yang basah dan sedikit asam ya. Jadi untuk kelembapan ya kalian bisa taruh tatakan air di bawah pot. Terus kalian isi. Airnya itu pakai air seperti biasa lah, air TDS rendah, air RO, air
hujan, air AC, air minum merek Leo, Amidis itu yang bagus. Nah, kalian kalau Drosera kalian bisa juga sedikit genangi sampai medianya. Pokoknya gak boleh sampai nyentuh tanaman ya genangannya. Kalau saya enaknya itu rendam pot air, ditaruh di tatakan gitu aja, biarkan lembab tanahnya. Dia suka lembab soalnya. Soalnya tempat tinggalnya itu deket banget sama air ya. Tempat habitatnya itu. Kelembapannya itu seperti Nepenthes 70 sampai 100% ya. Mirip banget seperti Nepenthes. Selanjutnya itu media dan pot. Media dan pot juga penting loh guys untuk tanaman ini. Pot ya sesuaikan ukuran tanaman. Kalau media kalian bisa pakai ini. Sphagnum moss. Ini maaf sphagnum mossnya kurang kelihatan. Soalnya ditumbuhi apa itu nggak tahu itu. Ijo-ijo. Ini yang paling kelihatan. Pakai sphagnum moss. Itu di bawahnya ada sphagnum moss campur perlet. Tapi lebih bagus full sphagnum moss ya menurut saya. Sama sphagnum moss campur perlet. Nah, mungkin segitu aja. Kesimpelkan cara merawatnya. Kalau saya tiap pagi habis sholat subuh itu saya spray tanamannya biar lembab. Langsung saya tatakannya saya isi kalau habis. Gitu aja. Terus kalian coba seperti metode saya yang saya sebutkan tadi, cara merawatnya bisa coba. Oke, mungkin segitu dulu mengenal dan merawat Drosera. Segitu aja ya guys ya. Maaf kalau ada yang kurang, mohon maaf sekali. Kalau saya bicaranya kurang jelas ya juga mohon maaf banget. Dan teman-teman yang sudah subscribe saya terima kasih ya, terima kasih banyak. Kalau ada video yang tertunda-tunda juga minta maaf banget ya teman-teman ya. Pokoknya selalu dukung channel ini jangan cara like videonya jika suka dan dislike jika suka, dan subscribe channel ini. Ya subscribe lo ya, janji lo. Enggak dah. Oke lah. And see you next video. Bye.